Jadi koefisien refleksi dan beban itu bisa nanti menentukan VSWR, ya. VSWR ini definisinya 1 ditambah koefisien refleksi dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi, ya, atau Vmax dibagi Vmin. Nah, impedansi ternormalisasi di lokasi maksimum dari pola gelombang berdiri itu diberikan oleh ini, ya. Nah, artinya ini kalau kita lihat bahwa koefisien refleksi di Dmax itu kan sama dengan koefisien refleksi magnitudonya, ya. Artinya impedansi pada saat dia Dmax itu sama dengan VSWR-nya. Jadi nilai ini akan selalu bernilai real, ya, dan lebih besar sama dengan 1. Jadi nilai VSWR itu paling kecil 1, ya. Dan kita bisa cari dari Smith chart, ya. Itu dengan mudah, itu Anda bisa lihat di sini. Ini saya tunggu. Nah, ini, ya. Jadi kalau Anda sudah punya beban, ya, punya beban, misalnya ini 25 plus J100, bebannya ada di sini. Buat koefisien refleksinya, lingkarannya, kemudian perpotongan ini kan menentukan Dmax, ya. Nah, dari Dmax ini Anda tarik ke bawah, nanti ada gambar untuk sumbu ini koefisien refleksi, VSWR, VSWR-nya. Ini kalau saya share di sini. Nah, ini, ya, nanti Anda gambar koefisien refleksinya, tarik ke bawah. Nah, terus di sini ada garis untuk VSWR. Ini SW loss coefficient, ini VSWR-nya nih. Ini dia nilainya 1 sampai tak hingga nih. Di gambar yang bawah. Balik atau lihat. Nah, gitu. Ya. Jadi ini garis VSWR di sini. Ini ada tulisan SWR. Jadi kita bisa dengan mudah itu menentukan VSWR-nya. Ya, sebentar ya. Stop dulu. Udah langsung masuk, jangan dihapus-hapusin itu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi itu 4 ini dasar, ya, bagaimana cara kita membaca Smith chart, ya. Nah, ini ada beberapa perumusan, ya, hubungan antara impedansi dan admitansi, ya. Hubungan antara impedansi dan admitansi. Jadi di Smith chart itu Anda bisa membaca dia sebagai impedansi atau sebagai admitansi, ya. Jadi kalau impedansi kan ZD, ya, 1 plus koefisien refleksi dibagi 1 kurangi koefisien refleksi. Tapi kalau admitansi itu adalah seper dari ZD, ya. Seper ZD itu berarti 1 min koefisien refleksi dibagi 1 plus koefisien refleksi. Sehingga nanti dari 1 Smith chart tadi kita bisa menghitung ZD, bisa juga menghitung YD, ya. Nah, caranya gimana? Itu dibalik jadinya, ya. Kita cari
berlawanan dari posisi ZR kita. Contohnya misalnya di sini. Kita tahu ZD di sini, ya. Kita mau tahu seper ZD itu atau admitansinya berapa. Nah, Anda tinggal tarik garis lurus, memotong kurva koefisien refleksi tadi. Nah, potongannya itu adalah YD kita, admitansi kita. Ya, jadi dari satu Smith chart ini Anda bisa menghitung YD-nya dengan mudah dengan langsung dibaca di sini YD-nya berapa gitu. Ya, koefisien impedansinya berapa, kemudian reaktansinya berapa minusnya gitu. Sampai sini jelas ya? Diagram Smith ini nanti berarti kalau impedansi kita punya nilai reaktansi, kita punya resistansi R plus JX. Tapi kalau admitansi itu adalah seper dari impedansi ya, berarti konduktansi ditambah suseptansi. Nah, kalau Anda nanti searching di internet itu ada juga Smith chart yang bentuknya begini kebalik. Ya, lingkarannya itu pusatnya di sini, impedansinya ke sini, gitu, ya. Nah, ininya apa? Cara bacanya masih sama, cuma ini berlaku untuk admitansi kalau yang lingkarannya di sebelah kiri, ya. Dan bagian atas itu nanti nilainya negatif. Ya, bagian bawah nilainya positif untuk kapasitansi, yang ini untuk induktansi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini diagram Smith, jadi ada ringkasannya di sini. Karena impedansi dan admitansi itu terkait ya dan berada di sisi berlawanan dari diagram Smith kita, maka bagian imajiner itu selalu memiliki tanda yang berbeda. Oleh karena itu, kalau reaktansinya positif, ya, reaktansi positif atau induktif itu akan sesuai dengan suseptansi yang negatif, berlaku untuk bagian induktif. Tapi untuk reaktansi negatif kapasitif ini dia akan berhubungan dengan suseptansi yang positif, yaitu kapasitif. Jadi pembuktiannya ini, kalau di sini impedansi kita, di sini admitansi adalah seper dari induktansi impedansi ya. Waktu kita uraikan ini Y kita itu bagian realnya itu bisa berupa seperti ini ya, persamaannya. Bagian imajinernya adalah negatif dari bagian impedansi imajinernya di sini. Sehingga kalau di sini positif, di sini jadi negatif gitu. Maka di sini tadi bagian atas itu kalau kita bekerja sebagai impedansi, maka dia akan positif untuk induktansi L ya. Tapi kalau kita bekerjanya sebagai admitansi, maka bagian atasnya ini dia akan menjadi negatif untuk si L-nya tadi, induktansi. Kebalikan gitu, negatifnya. Nah, untuk bagian bawah dia kalau kita biasa pakai impedansi kan dia negatif dari kapasitansi ya, negatif kapasitansi. Tapi kalau kita bekerja untuk admitansi, dia menjadi positif untuk kapasitansi gitu. Gitu. Nanti Anda pelajari lagi deh, dibaca lagi ya. Saya sudah ringkas di sini. Anda boleh pelajari lagi nanti. Ini pembuktian.